Ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ya udah 9 ya. Ya, pada hari ini kita masuk kepada hukum dan etika penyiaran. Kalau kita mengacu, sebelum itu mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beberapa hal yang perlu saya sampaikan sambil nunggu yang lainnya. Saya sudah posting di grup ini, dan ada individu juga yang saya kirimkan untuk memahami bagaimana kita membuat suatu penulisan yang terkait dengan referensi, kemudian daftar pustaka, metodologi penulisannya atau body note, dan juga hal yang terkait dengan mengambil referensi yang bisa kita telusuri dari berbagai jurnal. Ya, cukup panjang pelatihan yang saya lakukan sekitar sebelum COVID kali nggak salah ya. Itu baru ketemu file ini kemarin, saya cari-cari, udah ketemu, udah gitu saya masukin ke YouTube saya, itu bisa dipelajari dan bisa di-share kepada teman-teman. Itu sangat bermanfaat. Ya, saya bilang ini ke semester 5 ya, 6 ya, 6 terakhir ya. Nah, 5 ya, 5. Semester 5, 6 nanti ISPD, kemudian nanti ke 7 udah mulailah hal-hal yang dengan skripsi ya. 8 kita nulis skripsi. Jadi penting sekali dilihat aja, didengerin ya. Saya juga ngulang-ulang kalau ada hal yang penting, saya suka ulang lagi walaupun saya yang mimpin untuk acara tersebut, tapi tetap saya harus mereview kembali. Itu saya sudah kirimkan di grup dan di video ya yang ada nomornya, saya kirimkan. Ini Anastasia Debua, fotonya Amrul nih, bukan? Ya, Ustaz. Antum dari Nias juga ya? Iya, Ustaz. Iya, makanya ketika kok ada Amrul, apa dia udah selesai? Kan udah wisuda tuh kemarin dia. Udah update Ini pakai akunnya dia, Ustaz. Hah? Pakai akunnya beliau. Oh gitu. Ayo lihat di ini kok belum selesai, padahal udah selesai dia. Udah nggak mahasiswa lagi kan, udah alumni ya. Oh gitu, ya udah. Apa-apa. Makanya ragu apa nomor yang salah atau orang yang salah atau dia masuk. Nah, itu tolong pelajarin mengenai dua hal yang terkait dengan menulis skripsi ya. Itu agak panjang memang ya, tapi kalau bagi teman-teman yang mempunyai wifi gratis itu bisa didengarkan. Kalau yang nggak punya ya harus berkorban lah untuk kuotanya. Silakan aja dipelajari. Dan itu masih ada 1, 2, 3, berapa lagi? 2, 3, 4 ya, 3 atau 4 lagi tuh yang terkait dengan proses penulisan. Ya, sekarang saya lagi coba membuat YouTube-nya, membuat ringkasannya, mungkin durasi cuma 15 menit ya. Karena ini bukan pelatihan, ini hanya yang itu pelatihan agak panjang memang. Oh, ini enggak penjelasan per tema. Ini saya lagi coba buat nih. Saya lagi buat PowerPoint-nya. Metode penelitian kombinasi mix method Profesor Dr. Sugiono. Ini penting sekali. Tebal bukunya. 630 halaman. Begini tebalnya nih. Ini saya lagi buat PowerPoint-nya. Ini semua konsep-konsep penelitian. Dari mulai apa itu kualitatif, kuanti, kombinasi, paradigma, rumusan masalah, variabel penelitian, penemuan masalah, dan sebagainya. Penelitian ini bagi 3 ya, kualitatif dan kuanti. Nah, saya lagi ringkas ini menjadi bagian dari
bahasanya ya, dari meringkas yang ini nih ke YouTube. Saya lagi buat 15 menit sebagai seri penelitian kualitatif dan kuantitatif dan kombinasi. Ini sudah mulai saya garap pelan-pelan, nanti saya tinggal dinarasikan aja di YouTube, kemudian saya naikin. Mudah-mudahan semua yang terkait dengan penulisan bisa dipahami dengan baik. Ditambah lagi dengan yang dua awal ya, tentang Mendeley 1 dan Mendeley 2, masih ada lagi bagaimana kita menulis Scopus dan bagaimana kita menggunakan variabel IT untuk melihat permasalahan sosial. Ada dua ya, 3 atau 4 ya, paling banyak itu masih ada 5 lagi yang perlu di-upload ya. Oke, itu aja informasi awal, dan saya yakin lah kalau itu dipahami Mendeley 1, Mendeley 2, insya Allah lah deskripsi udah bisa. Nah, jadi kalau kita mau menulis skripsi itu jangan berpikiran judul ya, itu kesalahan dasar itu. Membuat suatu kajian, judulnya apa ya? Strategi televisi dalam pencarian iklan misalnya. Misalnya hubungan antara tayangan acara ini terhadap kekerasan anak. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kita berangkat dari masalah, apa masalahnya ini nih. Kalau itu fenomena ini, itu. Nah, nanti dari itu baru nanti judul belakangan itu. Yang penting kalau kita mau bikin suatu penelitian adalah fenomena. Masalah apa sih? Ada apa? Itu dulu ya yang harus dibangun. Kalau itu baru bisa jalan tuh judulnya. Masalahnya apa? Kemudian pertanyaan kita apa? Maksud tujuannya apa? Nah, baru nanti cari referensinya, ketemu judulnya. Ya, itu aja pengantar dari saya untuk memahami bagaimana nanti mungkin 1 semester lagi atau 2 ya, udah mulai skripsi. Saya juga gitu agak bingung kalau untuk nulis masalahnya ini nih. Kenapa ya televisi sekarang nggak disukai orang? Sementara YouTube disukai. Nah gitu. Pengaruh tayangan media sosial atau pengaruh YouTube terhadap kemunduran penonton televisi. Oh itu tuh, ya itu masalahnya itu ketemu. Itu juga dakwah misalnya. Kenapa sih sekarang orang berdakwah kebaikan ditangkap-tangkapin? Oh gitu. Pengaruh isi ceramah terhadap hukum di Indonesia. Sekarang juga kita mau masuk ke masalah hukumnya. Kenapa sih ALC itu di stop? Ada apa ya? Baca masalahnya, ternyata mengganggu stabilitas nasional. Oh itu masalahnya. Udah, pengaruh program ALC terhadap pengambilan keputusan. Nah, ketemu lagi gitu ya. Karena kita masuk ke pada hukumnya ya. Jadi pengaruh perspektif hukum ya terhadap undang-undang penyiaran. Nah, kalau kita mengacu kepada undang-undang penyiarannya nomor 32 tahun 2002. Itu adalah undang-undang penyiaran. Dia muncul setelah ada reformasi. Dia muncul karena ada kegelisahan pada saat itu di Orde Baru, semua dibatasi, semua dilarang, semua menjadi satu. Semua siaran tuh homogen ya. Bahkan kalau kita lihat perjalanan sejarah televisi itu, berita itu nggak boleh dibuat oleh televisi swasta. Berita-berita harus mengacu kepada TV nasional. Makanya orang lihat kemarin itu semuanya adalah semua adalah nggak benar, karena semuanya bersumber dari satu titik. Nggak boleh kita bikin berita sama sekali, karena menyalahi dari peraturan. Nah, kenapa nggak boleh? Karena mengganggu. Sampai sekarang ini kelihatan
Udah kelihatan terasa ya. Ketika televisi membuat siaran masing-masing. Ya. Itu juga pengertian masing-masing itu harus mengacu kepada pemiliknya. Sekarang saya wartawan, meliput suatu peristiwa yang sangat bagus. Tapi ketika di redaksi, ketika ditanya bagaimana, wah ini bahaya. Ini akan mempengaruhi nanti kebijakan kita oleh pemerintah. Ini akan berdampak kepada hukum kita berbahaya. Makanya harus dihapus atau dicari format lainnya. Karena ini dengan adanya kebebasan walaupun akhirnya kebablasan, semua TV bisa bikin berita, tapi orang udah nggak mau lagi melihatnya. Kenapa? Ya itu udah kebaca lah. Apalagi sumbernya cuma satu, pejabat pemerintah, nggak mau orang nonton lagi. Coba dari sekian orang saya mau tanya, ada nggak yang nonton TV? Tapi kalau saya bertanya, dari sekian orang, siapa yang nggak pernah nonton YouTube? Itu sumber informasi sekarang ada dari YouTube. Semua kegiatan-kegiatan masyarakat sumbernya dari YouTube. Makanya sangat disayangkan kalau kita nggak punya akun YouTube. Kenapa? Sekarang sudah mulai nih, aku sebagai faktor penekan kekuasaan, faktor atau variabel yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Apapun keputusannya dilihat masyarakatnya. Contoh, ketika KPK mandul, orang nggak tahu tuh mandul ini seperti apa. Tapi ketika semua media memberitakan KPK itu di bonsai, tidak diberi peran, orang tahu, oh iya benar. Nah, itu dikaji tuh dalam perspektif hukumnya gimana. Kemudian sekarang kita lihat pengaruh sosial media sangat kuat. Takut orang dengan sosial media. Awalnya kalau saya bisa kasih contoh adalah waktu itu ada koin untuk Prita. Prita Mulyasari kalau salah ya dihukum karena salah, bukan salah ya, bocor lah postingan dia mempengaruhi rumah sakit Omni. Nah, di sidang dan akhirnya Prita harus bayar denda secara perdata, bayar 140 juta rupiah digugat ya, nggak punya duit dia. Tapi gerakan masyarakat terjadi, gerakan gelombangnya. Udahlah kita bantu si Prita deh untuk ngumpulin uang 140 juta kalau nggak salah ya. Dibantu. Tapi bukannya uang cash yang 10 ribuan, 100 ribu enggak. Pakai uang receh. Jadi judul kemarin koin untuk Prita. Orang ngumpulin semua tuh. Kalau ngumpulin nggak boleh pakai uang 5 ribuan, nggak boleh uang kertas lah ya. Nggak boleh uang ratusan, 50 ribu nggak boleh. Semua harus pakai koin. Kumpul itu, saya punya koin 1.000, saya kirimin aja koinnya. Saya belanja, saya punya koin 50 ribuan, yang 100 perak, 200 perak, 500 ribu, kumpulin, kirimin semuanya. Terjadi gerakan massal seperti itu, terkumpul duitnya, 140 juta rupiah. Dibuang nggak? Enggak. Kan itu uang negara, boleh. Sebagai sah pembayaran ya, ada tukar. Nah, ternyata dikumpulin semua. Nah, konon saya dengar itu untuk menghitung 140 juta itu 2 hari 2 malam tuh. Ada mesinnya, dihitung tuh 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 4.000, terus ya. Walaupun udah dihitung ya, relawan banyak waktu itu. Relawan yang 1.000-an, 1.000 rupiah, 1.000-an, 100-an, 200 1.000, yang 500 sekian ribu, kumpul itu. Ternyata jumlah uang itu katanya 2 mikrolet itu, uang receh semua. Itu kan dahsyat sekali ya, gerakan-gerakan seperti itu. Begitu juga kalau kita kemarin lihat ya, yang agak ramai kemarin, masalah pengumpulan dana. Saya sempat diposting sama temen, jadi ada orang Islam di Toronto mau bikin beli bangunan buat masjid katanya. Namanya pusat Islam di
Toronto ya, Toronto. Islamic Center Istiqlal kalau nggak salah namanya itu. Harganya 7 miliar kalau nggak salah. Rumah ya di Toronto, Kanada. Kemudian dari kumpulan duit ada 4 miliar terkumpul, tinggal 3 miliar. Nah, mungkin dari salah satu pengurusnya ke Ustaz tadi Hidayat minta tolonglah dihimpun dana dari masyarakat. Ya udah, akhirnya Ustaz tadi Hidayat posting informasi tersebut, silakan dikirim ke nomor sekian, kita kurang 3 miliar dari 7 miliar yang diperlukan. Ya udah, rame lah gitu. Saya sempat ikutin juga beberapa hari ya, rame lagi. Ternyata katanya hoax, bohong, penipuan, nomor palsu. Nah, orang juga ragu. Nah, saya juga dapat postingan. Saya langsung telepon yang bersangkutan ke Toronto itu. Saya nggak kenal ya, tapi saya tahu nomor teleponnya. Saya teleponnya, benar nggak? Benar katanya. Nah, beberapa lama diralat. Ternyata banyak orang ragu dengan nomor rekening tersebut. Kata Ustaz Ade, itu benar. Silakan aja. Tapi udah menjadi liar kan? Benar memang kerjaan yang baik ya. Akhirnya terkumpul juga yang tadi kita perlu 3 miliar, terkumpul semuanya 13 miliar. Pada saat itu berlebih dari yang diinginkan. Atau besoknya ditutup lah rekeningnya. Supaya nggak menjadi fitnah ya. Itu membuktikan bahwa media sosial itu sangat kuat pengaruhnya terhadap apapun. Sekarang kita lihat kemarin juga ketika pengumpulan dana Palestina ya, yang berapa 30 miliar ya, 14 miliar berapa tuh? 30 miliar ya. Nah, difitnah lagi tuh. Tapi cepat diklarifikasi, uangnya ada, udah kita kirim ke sini tinggal ya sekian mau kita salurkan ke sini, udah selesai. Habis sudah, nggak ada lagi isunya. Setelah kita transparan. Nah, ini menandakan bahwa kekuatan-kekuatan media itu sangat kuat sekarang ini. Orang nggak lihat lagi TV, nggak lihat koran, radio, kalau nggak berpihak pada rakyat. Ketika dia berpihak rakyat, orang akan respect, akan percaya dengan dia. Nah, begitu juga akhirnya media-media itu disalahgunakan. Ada orang tidak bertanggung jawab, pakai judi online, illegal logging, kemudian human logging, penyeludupan dan sebagainya. Itu ada satu sisi yang negatifnya akhirnya. Nah, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 32 2002, ada beberapa hal yang dilarang penyiaran. Namanya Undang-Undang Penyiaran itu baik buat radio maupun buat televisi. Nah, secara umum, mungkin beberapa kali sudah saya jelaskan, Undang-Undang Radio itu sekarang harus direvisi. Sudah tidak bisa lagi mengikuti zamannya. Dulu kita kenal radio hanya 2 untuk frekuensinya, AM frekuensi modulasi dengan FM frekuensi modulasi. Sekarang udah nggak mungkin lagi, dibatasi hak siar orang ya, pemahamannya udah nggak bisa lagi. Kenapa? Sudah ada streaming sekarang. Apakah bisa dibentuk? Udah nggak bisa lagi. Televisi juga gitu. Apakah dibatasi dengan 4 kelompoknya kan? Kalau Undang-Undang 32 2002 hanya 4 media yang boleh ada di Indonesia. Itu undang-undangnya. Yaitu media publik. Kalau di TV kita kenal TVRI. Kalau di radio RRI, selebihnya udah nggak ada lagi. Kemudian media komersil. Kalau radio itu RRI ya, yang media publik yang punya pemerintah. Semuanya dibiayai, dianggarkan oleh APBN. Dan tidak boleh isinya politik. Walaupun ini ada juga politik kan. Tidak boleh isinya bisnis. Semuanya kebudayaan, pendidikan, pokoknya informasi buat masyarakat lah ya. Supaya dia bisa menyerap informasi yang sebenarnya. Kemudian media yang komersial. Selain RRI dan selain TVRI. Misalnya kalau kita radio Gen, radio FM, Rasil, Prambos, El Sinta dan semuanya ya, pokoknya yang bukan RRI itu boleh. Kemudian kalau televisi
lain TVRI, TV One, RCTI, RCTV, Indosiar itu boleh ya. 2. Yang ketiga itu media yang berbayar. Kalau radio sampai sekarang saya nggak lihat yang berbayar, karena kalau berbayar jangankan untuk dengarkan ya, apalagi bayar nggak akan dengarkan. Kalau televisi masih ada yang berbayar, yang kita kenal namanya Indovision, apa gitu, First Media kan, kalau kita langganan First ada stasiun TV-nya tuh ya. Kalau kita punya berlangganan lebih bagus daripada yang enggak. Nah, nonton bola